Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru semuanya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik cara bagaimana kita memaksimalkan fungsi Chromebook yang ada di sekolah. Sebagaimana kita tahu, eh, banyak sekolah yang menerima bantuan berupa Chromebook dari Kemendikbud ataupun dari daerah. Nah, hanya ada sekolah-sekolah tertentu yang belum maksimal atau barangkali kenapa tidak maksimal? Karena belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini saya ingin berbagi, share terkait dengan apa yang sekolah kami lakukan dan upaya yang kami lakukan untuk memaksimalkan Chromebook yang ada di sekolah kami. Jadi tidak hanya digunakan untuk ANBK saja, tetapi kami fungsikan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, nah yang pertama ini ya tujuan kita dalam pertemuan kali ini. Yang pertama itu mengenal fitur utama Chromebook. Jadi ada beberapa fitur yang barangkali Bapak Ibu sekalian belum pernah mencobanya dan tidak tahu sama sekali bagaimana cara mengaplikasikannya. Ini nanti ada fitur-fitur yang menarik yang sebetulnya simpel, tapi kalau tidak tahu kita tidak bisa memaksimalkannya. Yang kedua, memanfaatkan Chromebook untuk persiapan pembelajaran. Chromebook dalam pembelajaran, penggunaan Chromebook pasca pembelajaran. Jadi materi intinya sebenarnya kita memanfaatkan Chromebook sebelum pembelajaran itu seperti apa, dan saat pembelajaran itu gimana cara kita memaksimalkan menggunakan Chromebook, dan pasca pembelajaran apa yang kita bisa lakukan dengan Chromebook tersebut. Jadi di 3 kegiatan inti itu kita akan coba masukkan bagaimana supaya Chromebook itu bisa maksimal, bisa berperan baik itu dalam pra pembelajaran, dalam pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Nah, ini untuk materi yang pertama ya, mengenal Chromebook. Nah, Chromebook perangkat yang aman, mudah dan sederhana yang akan diupdate secara otomatis dan mudah untuk dikelola. Nah, di sekolah kami Chromebook-nya itu harus login menggunakan Belajar ID dan dia secara otomatis itu selalu diupdate oleh Kementerian Pendidikan. Fitur-fiturnya ada yang dibuka dan ada beberapa yang memang dikunci, tidak bisa kita gunakan. Mungkin untuk keamanan ataupun lainnya. Fitur utama ringan dan desain untuk pembelajaran, aman digunakan siswa, menyala dalam waktu 6 detik dan baterainya awet seharian, terjangkau, aman dan mudah. Nah, ini untuk jumlah pengguna ya di tahun 2020 itu sudah ada sampai 40 juta pengguna. Banyak yang beranggapan bahwa aduh Chromebook itu kita harus menggunakan internet. Nah, sebetulnya apabila kita tahu itu kita bisa dengan mudah save file, membuka file tanpa harus menggunakan internet. Oke, bagaimana caranya? Lihat, perhatikan dan saksikan presentasi berikutnya. Nah, ini kenapa sih kita harus menggunakan Chromebook ya? Selain karena itu barangkali hal yang free dari pemerintah, dan otomatis kita punya tanggung jawab untuk memaksimalkannya, tapi juga ada beberapa nih keuntungannya. Yang pertama, memiliki perlindungan virus bawaan. Jadi baik itu online ataupun offline itu aman dari virus. Karena semua sudah diproteksi secara otomatis dari bawaannya. Baterai yang membuat Anda tetap menyala ya. Jadi baterainya itu sangat kuat dan tahan lama sekali. Tidak ada file yang hilang. Jadi sebetulnya kalaupun kita delete filenya, baik itu misalkan ketika ada di folder ataupun di Google Drive, itu biasanya tidak akan terbuang secara langsung, tapi itu tersimpan di trash atau di file sampah. Memulai dengan cepat, tepat, dan cepat ya. Jadi kelebihan Chromebook itu adalah penggunaannya itu sangat tidak loading. Beda kalau kita menggunakan PC yang kita gunakan sehari-hari. Terkadang semakin lama
PC itu atau laptop itu, semakin banyak file yang kita miliki dan biasanya akan semakin loading, semakin lama. Tapi untuk Chromebook ini tidak. Nah, bagaimana cara menyalakan Chromebook dan masukkan akun saya? Ini sangat mudah sekali ya. Tinggal kita buka Chromebook-nya, nyalakan tombolnya, masukkan akun. Ini barangkali hal yang paling mudah. Tinggal masukkan email belajar ID dan password-nya dan login. Lalu bagaimana kalau misalkan akun belajar ID-nya itu belum aktif? Jadi silakan ditanya ke operatornya, operator sekolah biasanya dia sudah memiliki di PD data atau akun guru itu ada. Akun guru dan siswa itu biasanya ada di operator. Jadi silakan tanyakan dan aktivasi. Nah, sekarang ini nih ada fitur-fitur yang jarang sekali diketahui nih. Nih, yang pertama mengenal touchpad-nya. Klik kiri dan dengan touchpad. Jadi untuk ngeklik kiri itu ya biasa di laptop juga sama, tinggal kita klik saja, tapi kliknya satu tangan aja. Misalkan kita gunakan satu jarak, kita klik itu untuk klik kiri. Mau itu misalkan kita membuka file atau apapun itu. Itu untuk membuka file atau kalau di mouse itu kita menggunakan klik kiri. Nah, ada lagi cara klik kanan. Jadi untuk cara klik kanan itu kita siapkan dua jari kita lalu kita klik bersamaan. Maka itu otomatis akan sama dengan klik kanan. Jadi kan terkadang kalau kita tidak tahu cara penggunaannya, kita akan selalu membutuhkan mouse. Kalau tidak ada mouse itu susah, aduh ini gimana klik kanannya. Ternyata kita bisa menggunakan klik kanan hanya dengan menggunakan dua jari dan ditekan bersamaan. Tek. Nah, seperti itu. Maka otomatis akan muncul klik kanannya. Jadi kalau klik kiri, kalau di mouse, kalau kita di mouse menggunakan klik kiri itu hanya sekali. Kalau mau diklik kanan itu klik dua kali. Set secara bersamaan, maka itu akan muncul klik kanan. Bagaimana melakukan scroll, geser ke bawah atau ke atas. Nah, untuk scroll itu bisa kita gunakan dengan dua tangan dan kita geserkan saja. Mungkin kalau di mouse itu kan ada tuh yang di tengah itu yang diputer-puter itu ya, yang bisa diputer-puter. Nah, kalau di Chromebook itu kita tinggal geser aja dengan dua tangan ya, kita set set seperti itu. Itu akan scroll down, scroll up, scroll down itu. Jadi seperti itu, tinggal dua tangan saja. Bukan satu tangan. Kalau satu tangan itu tidak akan berfungsi. Jadi gunakan dua tangan langsung set set seperti itu. Itu sama halnya dengan ketika kita memiliki mouse dan diputar-putar. Kalau mouse kan diputar-putar mau ke atas ke bawahnya. Nah, kalau Chromebook itu tinggal gunakan dua tangan. Bagaimana cara berpindah halaman? Geser 3 jari ke kanan secara bersamaan untuk berpindah antar halaman Chrome. Jadi kalau kita mau, misalkan kita nih buka 2 tab atau 3 tab, terus kita mau pindah ke tab yang selanjutnya, itu bisa dengan mudah kita gunakan 3 jari ya sebetulnya. 3 jari langsung ditarik ke sebelah kanan. Set, seperti itu. Nah, kalau ke bawah, 3 jari ke bawah, itu biasanya akan memunculkan menu-menu yang saat ini sedang kita buka. Jadi ini bisa dicoba nih. Jadi ingat, ada yang satu jari, klik satu jari itu sama dengan klik kiri mouse, klik dua jari itu sama dengan klik kanan, geser scroll ke bawah itu gunakan dua tangan ke bawah, ke atas juga sama, dua tangan. Ada lagi yang 3 jari, kalau ke pinggir, bersamaan ke pinggir, itu adalah pindah tab. Nah, kalau ke bawah itu adalah memunculkan menu apa-apa saja yang sedang kita buka. Misalkan kita lagi buka folder, kita buka Chrome, dan kita buka file, misalkan itu akan terlihat. Jadi silahkan ini fitur ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kita tidak usah lagi menggunakan mouse karena memang Chromebook itu identiknya dengan mouse. Kita sangat susah itu kalau mau klik kanan tanpa mouse. Oke, seperti itu fitur ya yang paling utama. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih cara kita mengubah mode online menjadi offline? Nah, untuk mengubah mode online menjadi offline, ini di Google Drive ya, sebetulnya kita bisa gunakan. Sebelum Anda memulai bekerja secara offline, yaitu sebelum Anda terputus dari Wi-Fi, Anda perlu
klik setelah Google Drive Anda, setelannya, pergi ke Google Drive, cari tombol setelan setting di tombol atau settingan di tombol di sisi kanan atas. Jadi kita buka drive-nya, terus biasanya di pinggirnya ada settingan. Nah, setelah itu cari settingan itu, dan pada bagian offline centang kotaknya. Mungkin perlu beberapa menit untuk mengaktifkan setelah akses offline. Jadi settingan buka dan ada menu offline, silakan dicentang. Nah, setelah itu buka ekstensi Google Doc offline, klik tambahkan Chrome. Nah, ini bisa dilihat seperti di sini ya. Tambahkan. Setelah ditambahkan, itu otomatis sudah selesai. Berarti kita sudah menambahkan ekstensi Google Doc offline. Jadi maksudnya apa? Ketika kita menggunakan ini, kita bisa membuka file Google Doc itu secara offline. Ingat, Google Doc itu tidak hanya, kalau di sini menggunakan ekstensi ini, tidak hanya yang sifatnya dokumen, tapi PowerPoint, Google Slides ya, dan Excel-nya juga itu sama, bisa kita gunakan. Oke, bekerja secara offline. Nah, misalkan kita nih niat mau bekerja secara offline. Bagaimana caranya? Yang pertama, temukan file yang ingin Anda kerjakan dan klik kanan dan pilih tersedia secara offline. Jadi di Google Drive itu, nah ingat, menu Google Drive itu ada di menu folder. Kalau kita lihat, buka folder, di paling bawah itu ada Google Drive. Jadi kita bisa dengan mudah kalau mau masuk ke Google Drive, itu tinggal diklik saja itu, menu Google Drive-nya. Setelah diklik Google Drive-nya, cari mana yang kita mau bekerja offline, filenya. Kita klik kanan, dan pilih tersedia secara offline. Tanda centang akan muncul di sudut kiri untuk menunjukkan bahwa file tersebut tersedia secara offline. Jadi tetap sama ya, pilih filenya, pilih file, klik kanan. Ingat, klik kanannya kita sudah tahu sekarang, gunakan jari 2 berbarengan. Tek, maka akan klik kanan, kita pilih, terus kita centang tersedia secara offline. Buka file yang ingin Anda kerjakan, klik file dan Anda akan menemukan tanda centang yang menandakan file dapat dibuka dan disimpan secara offline. Jadi silakan buka filenya ya, dan nanti akan tersedia kalau file itu ternyata bisa offline. Untuk menyimpan file secara online, update file akan disinkron ke Google Drive saat Chromebook perangkat Anda tersambung ke internet. Jadi ini nanti jangan khawatir, misalkan aduh ini apakah tersimpan atau tidak. Jadi nanti secara otomatis itu akan tersimpan ketika kita online. Jangan khawatir. Sama halnya ketika kita bekerja online, kita misalkan membuat Google Slide atau membuat Google Docs. Kalau prinsip kerja Google itu kan dia akan secara otomatis menyimpan. Tidak usah kita harus klik save lagi, tapi ketika kita close itu sudah otomatis tersimpan. Nah, ini adalah prosedur bagaimana cara kita misalkan terhalang oleh internet dan tidak bisa bekerja karena internet jauh atau tidak ada jaringan internet. Nah, kita bisa ubah dulu menjadi mode offline dulu. Dan jangan lupa pilih file yang akan di-offline-kan. Nah, di sini ada beberapa fitur utama di Chromebook ini ya. Yang pertama ada screen recording. Nah, untuk screen recording ini saya pernah mencoba berulang kali dan suaranya itu sangat jernih dan bagus sekali. Dan saya secara kontinu menggunakan Chromebook untuk sebelum-sebelumnya ketika baik itu untuk YouTube channel saya ataupun untuk membuat media pembelajaran. Dan juga ada penyimpanannya, jangan khawatir. Mungkin tergantung merek juga. Cuman biasanya umumnya sekitar 30 GB. Jadi kita bisa menyimpan file sebanyak 30 GB. Jangan khawatir tuh, di foldernya kita bisa menyimpan file. Ada Google Drive juga, ada Play Store. Cuman untuk Play Store ini ada beberapa Chromebook yang dikelola oleh Kemdikbud dan ini tidak bisa kita buka secara gratis. Maksud gratis itu kayak semacam dibatasi oleh mereka sehingga kita tidak bisa membuka Play Store itu.
Nah, kita masuk ke bagian kedua ya, Chromebook untuk persiapan pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan Chromebook sebelum pembelajaran? Ada beberapa hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan. Pertama, misalkan mau download bahan ajar. Karena kan bingung nih, aduh gimana sih cara download bahan ajar dan bagaimana sih kita menyimpannya? Itu ketika kita mendownload, itu akan otomatis tersimpan di Chromebook kita. Nah, salah satu web yang saya suka ketika mendownload dari YouTube itu ada yang namanya Save from Net. Jadi Bapak Ibu coba klik saja di internetnya ya, Save from Net. Klik itu, setelah itu masuk ke YouTube, dan di YouTube itu tinggal diklik linknya dan dikopikan ke Save from Net ini. Maka otomatis nanti bisa mendownload. Nah, ada beberapa aplikasi ya, web app yang bisa kita gunakan seperti Canva, Quizizz, Kahoot, Google Form. Ini bisa kita gunakan nih. Untuk persiapan pembelajaran, kita mau buat presentasi, kuis, latihan soal, dan lain-lainnya. Bisa dengan fitur-fitur ini nih semuanya. Dan ini kita bisa gunakan dengan Chromebook. Jadi antisipasi kalau siswa misalkan di sekolah nih dilarang membawa handphone, ya kita maksimalkan Chromebook itu. Bisa jadi siswa dibentuk berkelompok atau sendiri-sendiri. Nah, ini kelebihan dari Chromebook itu sendiri. Kita bisa bekerja berkolaborasi online. Nah, produk-produk Google yang ada di sini, Docs, Slides, Sheet, dan Meet ini kita bisa lakukan kolaborasi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih settingannya supaya kita bisa berkolaborasi. Karena terkadang itu terkendala oleh teknis. Aduh, gimana caranya, bagaimana cara buatnya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini masih untuk persiapan pembelajaran ya. Tapi nanti akan ada praktek khusus bagaimana cara membuat video pembelajaran. Nah, untuk saat ini tidak akan saya praktekkan. Cuman ini bisa kita lakukan untuk bahan pembelajaran. Membuat video pembelajaran. Kita bisa upload ke YouTube ataupun ke media sosial kita dan siswa bisa kita arahkan untuk menonton video tersebut. Nah, mungkin kita bisa menggunakan yang namanya metode flip classroom tuh. Jadi kalau prinsipnya flip classroom itu kita berikan dulu materinya supaya mereka tidak shock ketika mulai pembelajaran, mereka memiliki gambaran dan di kelas itu hanya penguatan saja. Pembahasan ulang apa yang dibahas di dalam video. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang contoh bagaimana membuat video pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu contoh materi video pembelajaran yang saya buat dan ini murni saya menggunakan Chromebook. Oke. Ini sungguh menarik ya. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran silakan cari di YouTube kami di SKZ Education. Ini kami memberikan contoh. Ini real murni menggunakan Chromebook dan ini ya not bad. I think it's quite interesting. Menarik untuk siswa dipelajari. Oke, mari kita praktekkan ya bagaimana cara mendownload video from YouTube. Nah, berikut saya sampaikan bagaimana cara kita mendownload video dari YouTube dengan menggunakan website Save from Net. Jadi pertama kita cari dulu YouTube atau video yang akan kita download. Misalkan saya di sini akan mendownload video ini. Nah, setelah ini kita post saja videonya. Setelah itu kita klik dan CTRL-C artinya copy. CTRL plus C gabung. Setelah itu kita tambahkan T baru. Nah, apabila sudah membuka T baru, kita tuliskan save from net seperti ini. Nah, kita klik saja linknya. Dan yang tadi link yang tadi kita CTRL-V di sini, CTRL-V.
maka akan muncul tampilan seperti ini dan kita sesuaikan. Apabila ingin kecil, ya kita tinggal ubah saja ininya menjadi misalkan 360. Dan lihatlah otomatis akan terdownload seperti itu. Oke, selanjutnya kita praktekkan bagaimana membuat kolaboratif dokumen. Silahkan setelah ini Bapak Ibu praktekkan juga di rumah sebaiknya seperti apa. Katakanlah kita mau berkolaborasi membuat sebuah presentasi misalkan, berarti kita pilih Google Slides, klik di sini, kita create. Nah, kita buka presentasi yang akan kita buat. Setelah itu, supaya semua orang bisa mengakses Google Slide ini, nah kita klik share di sini. Kita klik di sini di bagian sini dan katanya kasih nama dulu sebelum share. Misalkan project P5. Kita save nama filenya. Nah, ini nih yang paling penting yang harus Bapak Ibu ingat. Yang pertama itu kita klik anyone with the link. Karena kalau kita batasi hanya dengan akun belajar ID, nanti takutnya tidak semua bisa mengakses. Artinya apabila yang membuka menggunakan email berakhiran .com itu tidak akan bisa terbuka. Dan yang kedua, viewernya diganti menjadi editor. Jadi semua orang yang memiliki link ini akan bisa mengedit file itu. Jadi kita copy linknya, dan selesai. Nah, link yang tadi itu silahkan di-sharekan ke rekannya, maka otomatis rekannya akan bisa mengakses link presentasi ini dan bisa mengedit di dalamnya. Ini tidak hanya presentasi, bisa juga misalkan dengan Google Sheet, bisa juga dengan Google Docs. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita berkolaborasi dengan menggunakan aplikasi yang ada di Google. Seperti itu. Oke, masuk ke bagian ketiga, Chromebook dalam pembelajaran. Nah, tadi kan sebelum pembelajaran, sekarang dalam pembelajaran. Apa yang kami lakukan di sekolah? Yang pertama itu kami buat dan manfaatkan Chromebook ini untuk literasi digital di P5. Jadi di P5 kami ini selain kegiatan utama, misalkan katakanlah kewirausahaan atau misalkan banyak lagi ya, saya lupa juga. Nah, misalkan kewirausahaan. Tapi kita selipkan pembelajaran menggunakan Google Doc yang memaksimalkan Chromebook. Bagaimana caranya? Kami bentuk 4 atau 5 kelompok. Mohon maaf, 4 atau 5 siswa. Dan setiap siswa akan kami berikan satu login sesuai dengan siswa tersebut. Misalkan ada yang sudah punya akun belajar ID, maka akan kami berikan salah satu untuk bertanggung jawab. Supaya filenya tidak tercecer. Karena otomatis ketika nanti latihan-latihan itu, file itu kalau berganti-ganti akun akan hilang, akan sulit dicari. Tapi kalau hanya satu akun itu akan mudah untuk mencari materi atau bahan ajar yang sudah dibuat. Terus kita kenalkan dasar-dasar Google Docs. Nah, bahkan saya juga memiliki modul dalam pengaplikasian ini. Literasi digital P5 pengenalan Google Docs. Ini saya buat sebuah modul juga. Dan kelebihannya apa? Ketika anak sudah mengenal Google Docs, itu kan ada nanti itu laporan karya. Tidak hanya gelar karya, tapi ada laporan karya. Coba perhatikan kurikulumnya ya. Itu ada laporan karya. Jadi siswa itu sudah mulai terbiasa mengetik, tahu caranya bagaimana menghapus, mengetik, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini nanti itu saling keterkaitan.
Pengaplikasian dalam kegiatan P5, misalnya dalam materi kewirausahaan, siswa bisa menyusun laporan di Google Docs. Nah, ini nanti ketika di awal-awal misalkan kita kasih tahu tentang Google Docs. Selanjutnya mungkin materinya kita berpindah, misalkan di semester 2-nya PowerPoint. Semester 3-nya mulai agak sulit, misalkan ada Excel-nya. Dan semester 4 terakhir, di semester 4 misalkan bagaimana menyusun presentasi dan lainnya, seperti itu. Dan bahkan di dalam pembelajaran itu, saya sebagai guru bahasa Inggris, kami juga membuat proyek untuk siswa. Salah satu proyek yang pernah berhasil itu adalah membuat video animasi di Canva. Jadi kita berkolaborasi menggunakan Canva dengan Chromebook yang kita miliki dan alhamdulillah bisa anak-anak itu ternyata membuat sesuatu yang unik yang belum mereka pernah lihat sebelumnya. Misalkan di sini, ini adalah contoh hasil karya siswa, hanya sayangnya saya tidak bisa play. Nah, barangkali Bapak Ibu silakan saja cari di YouTube Eskizi Education ya, di YouTube channel saya. Itu bagaimana cara membuat kartun animasi dan bagaimana membuat itu lebih menarik. Oke, tadi di awal-awal dalam pengenalan itu ada membuat video pembelajaran ya. Nah, saat ini kita akan praktekkan bagaimana cara membuat video pembelajaran. Nah, ini bagaimana cara kita membuat video pembelajaran. Membuat video pembelajaran bisa saja dengan menggunakan rekam layar yang ada di menu Chromebook kita, ataupun kita bisa menggunakan fitur tambahan yang ada di Canva. Saya akan contohkan di sini. Saya akan membuat sebuah video yang persis tadi Bapak Ibu lihat yang siswa saya buat ya. Itu dibuat oleh siswa saya, membuat kartun animasi. Nah, caranya kita buka dulu Canva-nya. Apabila belum memiliki akun, silahkan bikin akunnya dengan cara login menggunakan akun Google kita. Setelah itu kita klik yang video di sini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita klik video. Nah, katakanlah kita akan membuat video yang ukurannya seperti dengan YouTube, maka klik di sini video YouTube. Nah, apabila sudah ada blank canvasnya seperti ini, kita tinggal mempersiapkan item-item yang kita butuhkan untuk membuat video kita atau animasi kita itu menarik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah video pendek berdurasi hanya 5 detik, yaitu orang yang berbicara menggunakan mulutnya itu berbicara gitu, dan matanya berkedip-kedip. Saya masukkan dulu. Nah, ini saya masukkan ke sini. Ini nanti akan berguna dan saya akan masuk ke elemen. Di sini di elemen, silahkan cari apa yang dibutuhkan. Misalkan guru. Nah, di sini saya akan pilih dulu guru yang tepat. Karena ini kita akan menggunakan animasi. Nah, coba saya akan pilih guru yang ini nih. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kanvasnya kita perbesar dulu supaya semua terlihat jelas. Nah, jadi kita akan buat si guru ini seolah-olah ngomong, berbicara. Tapi supaya ini temanya jelas, kita ubah dulu backgroundnya. Background ini supaya menarik. Kita buatlah misalkan sebuah sekolah ya. Kita tuliskan sekolah. Oke. Nah, saya akan pilih yang ada di foto saja, misalkan ini nih. Atau kayaknya di ruang ini bagus nih. Nah, setelah keluar seperti ini, ingat untuk klik kanan itu kita menggunakan jari kita berdua berbarengan. Klik kanan berbarengan ya. Itu akan muncul klik kanan, terapkan sebagai gambar latar belakang. Oke, coba dilihat dulu, kita enakan dulu posisinya. Nah, ini seolah-olah ada seorang guru yang lagi ngomong. Nah, dan si guru ini akan kita buat dia berbicara, seolah-olah dia itu hidup berbicara. Pertama kita tutup dulu mulutnya. Kita masuk lagi ke elemen.
Di elemen itu kita bikin lingkaran, klik lingkaran, cari yang ada lingkaran seperti ini. Nah, ini bisa nih dimanfaatkan. Oke. Atau lihat semuanya, barangkali kalau lingkaran takutnya tidak cukup. Coba kita klik aja. Oh, menempel ke sana ya. Atau kalau tidak mau lingkaran, misalkan kita pilih saja kotak, gitu kan. Nah, ini muncul. Nah, ini muncul ya kotak persegi, kita masukkan. Nah, ini maka akan otomatis ke sini, tapi kita butuhnya untuk menutup mulut, kita perkecil sampai kecil sekali. Nah, ini untuk mengedit yang akurat itu kita perbesar, sangat-sangat besar. Ingat, untuk menggeser itu kita bisa dengan berbarengan dua tangan itu ke atas ke bawah ya. Jadi kita tidak usah menggunakan mouse pun bisa. Nah, ini kita perkecil saja. Perkecil sekali. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan warna kulitnya. Nah, klik. Nah, ini juga udah cukup tertutup. Lihat, sudah tertutup ya. Nah, sudah tertutup. Dan supaya dia itu ketika kita copy atau kita geserkan tutup mulutnya itu tetap ikut, kita klik ini. Kita klik dulu gambar foto yang besarnya. Klik shift ya, silakan Bapak Ibu tekan shift dan klik yang ini. Maka akan dia itu berbarengan dan klik kelompokkan. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang saatnya kita masukkan ini supaya terlihat berbicara. Misalkan matanya kita sudah aja akan menggunakan mata ini. Kita hanya butuh mulut saja, maka otomatis ini tarik saja ke bawah. Yang kita butuhkan hanya mulut saja. Ini tarik ke atas. Oke, ini tarik ke atas misalkan. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke, mulut sudah oke. Dan biasanya kalau saya itu ini akan diperbesar lagi supaya lebih akurat. Ini geser saja. Nah, ini kan posisinya di belakang, maka kita klik posisi dan maju. Kita sesuaikan, perkecil lagi, kita arahkan mulutnya. Nah, ini kayaknya sudah sesuai. Nah, supaya ini green screen-nya hilang, kita edit video. Di sini ada yang namanya penghapus latar. Nah, apabila kita perlihatkan secara utuh, maka akan terlihat seperti ini. Ya, ini contoh yang paling simpelnya, yang paling mudahnya, dan kita bisa tambahkan saja, misalkan mau ada teks di pinggirnya dan mau misalkan gini, di sini akan saya tambahkan penjelasan misalkan. Halo semuanya. Dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Chromebook misalkan. Nah, ini misalkan ini teksnya. Nah, apabila kita misalkan sudah ada materi yang bisa kita presentasikan, saatnya kita rekaman. Untuk rekaman ada dua alternatif yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang tadi itu fitur yang ada di Chromebook, yaitu screen recording, atau kita bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di Canva. Caranya, kita klik bagikan, kita klik tampilkan dan rekam layar. Setelah itu masuk ke studio rekaman. Oke, next. Chromebook dalam evaluasi pembelajaran. Jadi ini setelah Chromebook digunakan dalam kegiatan belajar, sebelum kegiatan belajar, dan sekarang setelah kegiatan pembelajaran. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tapi di sini saya ambil saja dua.
supaya Bapak Ibu sekalian ada yang bisa diingatnya dalam evaluasi. Nah, yang pertama itu tes dengan Google Form, yang kedua LMS evaluasi dengan Google Site. Ini maksudnya apa sih? Nah, di sekolah kami sudah bisa mendesain yang mana tesnya itu dikerjakan dalam Google Form. Tapi semua link itu kami kelola dalam sebuah wadah yang namanya Google Site. Jadi siswa itu tidak pusing harus nyari link, tapi lihat saja di Google Site-nya, di menunya, misalkan katakanlah hari ini pelajaran matematik, maka tinggal klik saja pelajaran matematik, maka otomatis dia akan terarah ke Google Form ini. Nanti kita bahas lebih lanjutnya ya. Oke. Nah, ada beberapa poin penting terkait dengan Google Form nih, yang jarang sekali guru-guru ketahui. Jadi, mungkin kebanyakan orang menganggap, Google Form itu pasti bocor atau susah atau gimana gitu. Justru Google Form itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal dengan menggunakan Chromebook. Kita bisa membuat kode ujian, kita bisa membuat skor otomatis, meminimalisir siswa mencontek. Nah, untuk ini langsung kita praktekkan. Nah, berikut saya akan berbagi bagaimana cara kita mendesain sebuah Google Form yang mana kelebihannya yang pertama, kita bisa membuat kode ujian. Yang kedua, tampilannya itu akan menyulitkan siswa untuk bisa berbagi jawaban. Jadi siswa nanti akan barangkali tertantang atau kesulitan kalau seandainya mereka akan mencontek. Jadi meminimalisir siswa untuk mencontek atau berbagi jawaban. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, kita jangan lupa dulu buka Google-nya ya. Nah, seperti ini. Biasakan kalau kita akan membuat sesuatu di Google Drive itu selalu buatlah folder dulu. Tapi di sini agar lebih cepat akan saya langsung saja buka Google Form-nya. Nah, seperti ini kita buat langsung yang tab baru. Oke, diawali dari nama dulu ya. Misalkan SAT Bahasa Inggris 2024. Misalkan SMP Negeri 3 Suramadu. Oke. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa kita setting dulu. Yang pertama di sini ada yang make this a quiz. Jadi buatlah ini sebagai quiz. Kalau akan membuat soal ujian atau tes apapun itu, ini harus dinyalakan sehingga nanti kita bisa memberikan poin kepada pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan untuk supaya nanti ketika anak selesai itu ada nilai yang otomatis dibuat. Jadi ini untuk otomatisasi penilaian. Ini jangan dinyalakan ya. Jadi artinya responden can see, jadi orang yang mengerjakan ini bisa melihat mana yang belum dikerjakan. Jawaban yang benarnya jangan diperlihatkan dan poinnya. Tiap pertanyaan itu kalau ini dinyalakan akan terlihat berapa poinnya. Oke, masuk ke responses. Nah, ini dinyalakan karena ini menggunakan belajar ID. Jadi, kalau siswa yang tidak menggunakan belajar ID nanti tidak akan masuk kalau ini dinyalakan. Ini tidak usah, biar lebih mudah. Progress bar bisa diperlihatkan, jadi nanti akan terlihat di bawah progresnya itu udah berapa persen anak-anak mengerjakannya. Ini confirmation message itu artinya ketika seseorang sudah mengerjakan tesnya, apa yang ingin muncul di layar. Misalkan, selamat Anda sudah menyelesaikan tes. Simpan. Ini tidak usah dinyalakan, jadi kalau ini dinyalakan akan muncul link lagi untuk memberikan respons di Google Form yang sama. Oke, saya kira sudah. Ini immediate, artinya kalau immediately after each submission, begitu siswa memasukkan atau mengirim
Google Form-nya itu akan otomatis mereka akan melihat skornya. Tapi kalau yang ini itu siswa tidak akan bisa melihat, hanya biasanya siswa akan diminta untuk login dulu ke eh, Google Form-nya. Supaya tidak login dulu, kita langsung saja yang itu. Nah, di sini respon validation ini adalah kalau ini dinyalakan artinya Google Form ini menerima siapapun yang dapat link itu bisa membukanya. Tapi kalau ini dimatikan artinya tesnya atau Google Form-nya tidak bisa dibuka. Biasanya kalau saya di sekolah saya itu ini dimatikan dulu sebelum hari H-nya. Jadi takutnya ada kebocoran sehingga siswa bisa membuka di rumah. Nah, ini dimatikan, kita bikin sebuah tulisan, maaf, ujian belum dimulai misalkan. Jadi kalau ada orang yang membuka ini nanti akan ada muncul seperti itu. Oke, kita mulai dari pertanyaan. Nah, di menu pertama, kita buatlah kode ujian. Seperti halnya kalau Bapak Ibu pernah melihat ANBK, itu ada yang namanya token. Bisa jadi kode ujian, atau kita biar lebih gaul lagi, sekarang bisa token, misalkan. Ya, bisa kode ujian atau token, di sininya required dinyalakan. Jadi kalau siswa tidak memasukkan token yang benar, dia tidak akan bisa login ke tesnya. Nah, untuk menyalakan token ini, kita klik yang titik 3 sebelah sini, kita klik response validation. Nah, response validation ini artinya kode apa yang akan kita masukkan di sini. Bisa number, bisa teks, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya saya memasukkan teks, karena teks itu akan lebih mudah untuk siswa. Contain sudah, nah teksnya, kode ujiannya, misalkan karena ini bahasa Inggris, saya akan masukkan good, huruf besar semua misalkan. Karena ini ngaruh. Ketika memasukkan nanti misalkan siswa memasukkan huruf kecil itu akan ngaruh, tidak bisa masuk. Apabila siswa memasukkan kode yang salah, apa responsnya? Misalkan, maaf, token salah. Silahkan hubungi proktor, misalkan. Seperti itu. Ini sudah. Oke, token. Setelah ini, jangan lupa untuk ditambahkan session baru. Jadi tampilannya itu nanti ketika siswa membuka inilah yang akan muncul. Setelah itu akan ada klik next. Nah, next itu adalah ke section baru ini. Nah, ini misalkan identitas di sini. Identitas. Oke, cukup seperti itu. Baru tambahkan pertanyaan, nama, terus nomor ujian misalkan. Ini jangan lupa wajib ya diisi, jangan required. Oke, nomor ujian juga required. Terus tambahkan kelas juga. Kelas misalkan, nah kelas lebih baik kita gunakan drop down. Drop down itu, nah di sini ada beberapa menu ya, bisa kita lihat. Kalau checkbox artinya siswa bisa memilih beberapa kali. Bisa pilihan, misalkan kalau ada 7A, 7B, 7C untuk pilihan kelas, maka dia bisa mengklik semuanya. Ini checkbox. Kita jangan gunakan dulu. Kalau drop down itu tetap kayak multiple choice, harus satu yang dipilih. Nah, ada linear dan lain-lainnya, ini silahkan dicoba saja. Saya pilih drop down. Di sininya 7A, 7B, misalkan ya ini 7C, misalkan. Ini juga di required saja. Terakhir saya akan tambahkan tanggal. Nah, ini akan otomatis langsung date ya. Bagus sekali dia. Required juga. Nah, setelah identitas selesai, kita bikin section baru. Jadi nanti halaman pertama adalah token. Next, halaman kedua adalah identitas. Nah, halaman ketiga misalkan saya akan bikin dulu reading.
Eh, bisa di sini kasih instruksi, silahkan baca dengan teliti misalkan. Tambahkan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya pertanyaannya itu, setiap pertanyaan itu hanya tampil satu di layar, tidak penuh ke bawah. Itu kan kadang kita kalau bikin pertanyaan itu di Google Form itu biasanya ke bawah gitu. Jadi siswa itu dengan mudah bisa scroll ke atas, scroll ke bawah, dan biasanya akan rentan sekali siswa saling berbagi. Nah, supaya hanya tampil satu-satu setiap layar, satu pertanyaan, dan itu akan menyulitkan siswa untuk saling berbagi, kita bikinnya seperti ini. Misalkan pertanyaan pertama, oh ini. Pertama lebih baik tidak usah ditulis nomornya. What? Misalkan ini. Your name. Nah, ininya saya akan kasih multiple choice. Is, are, am. Misalkan ini required. Nah, jangan lupa ini langsung dikasih nama, dikasih poin. Misalkan katakanlah kita akan membuat 20 pertanyaan, maka berarti setiap pertanyaan itu bernilai 5 poin. Setelah dikasih 5 poin ini, jangan lupa pilih jawaban yang betulnya itu yang sebelah mana. Kita pilih done. Setelah itu kita tambahkan section baru. Hanya di section baru, jangan dikasih title apapun. Kosongkan saja, hapus. Bisa itu. Jadi tidak muncul nanti. Baru tambahkan lagi pertanyaan. Misalkan, where you live. Seperti itu. Ininya jangan lupa required. Dan di sininya multiple choice. Do, does, don't. Misalkan seperti itu. Required. Masukkan answer key-nya, jangan lupa 5 poin lagi ya, karena saya rencananya mau bikin 20 soal. Jadi nanti poinnya akan terlihat di sini, teman-teman. Ya. Nah, ini nih baru 10, berarti baru ada pertanyaan kan. Dan saya tidak akan selesaikan 20, ini hanya simulasi saja. Nah, saya kira cukup ya. Ini nanti tinggal tambahkan section lagi, tambahkan soal. Nah, kita akan uji coba seperti apa sih gambarannya. Kita lihat di sini. Nah, ini tadi karena dimatikan. Maaf, ujian belum dimulai. Karena ini dimatikan, tadi ada yang responnya dimatikan. Kita nyalakan dulu ininya. Sekarang kita uji coba lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Ini katanya rekam pakai ini, oke. Token. Ibaratkan kita memasukkan tokennya yang salah. Misalkan katakanlah good-nya pakai huruf kecil semua. Nah, lihat apa yang terjadi. Nah, ini maaf, token salah, silakan hubungi proktor. Dan ini yang dimaksud dengan progress bar. Jadi siswa itu bisa melihat, oh saya sudah sejauh mana nih persentase mengerjakan soal itu, saya sudah sejauh mana, itu yang tadi itu. Good. Nah, kita tambahkan yang sekarang yang betulnya. Kita next. Kita bisa login. Nah, inilah drop down. Drop down itu tinggal diklik, maka akan muncul. Katakanlah 7A, nama misalkan Siti. Tanggal, kliknya yang sebelah sini. Hari ini tanggal 8. Nomor ujian misalkan 021. Next. Nah, inilah tampilan yang akan tampil muncul di siswa ketika kita menggunakan sistem section tadi. Jadi siswa itu hanya melihat satu soal saja. Tapi kalau kita tidak menggunakan section seperti ini, soal itu akan terlihat ke bawah. Sehingga siswa bisa bolak-balik ke atas, ke bawah. Dan ini yang bisa membuat siswa itu saling berbagi dengan temannya. Nah, misalkan katakanlah di sini, next. Nah, ini juga, kalau yang tadi di awal, itu kan ditulis sectionnya reading. Kalau dihapus ya tidak akan muncul seperti ini bagusnya. Oke, misalkan katakanlah saya pilih yang ini dan submit. Nah, tadi itu adalah yang pengaturan immediate after its submission itu ini. Jadi nilai akan terlihat langsung di sini. Nah, itu adalah bagaimana cara kita membuat Google Form-nya yang aman
supaya meminimalisir siswa saling berbagi. Sebetulnya kalau kita menggunakan Chromebook, ini ada lagi mode yang ini. Kalau ini dinyalakan, ketika siswa membuka ini, dia tidak akan bisa membuka. Nah, ini nih. Tidak akan bisa membukanya, harus menggunakan Chromebook. Oleh karena itu lebih baik yang ini tidak dinyalakan, matikan saja yang ini. Oke, barangkali itu. Oke, selanjutnya, dan ini barangkali terakhir, ada yang namanya Google Site. Tip khusus membuat blog, webpage sekolah, LMS, evaluasi. Nah, lanjut, ketika kita membuat sebuah ujian, kalau hanya menggunakan Google Form saja, otomatis kita harus membagikan ke setiap kelas, linknya itu akan menyulitkan. Kita membutuhkan sebuah LMS, yang mana dengan LMS itu siswa bisa akses LMS itu, dan di LMS itu disajikan kelas-kelas yang sesuai dengan mereka, dengan kelas mereka dan juga mata pelajarannya. Saya akan contohkan, ini LMS yang kami buat. Nah, ini adalah contoh LMS yang kami buat ya. Kami kemarin sudah melakukan SAJ dan tampilan di handphone itu akan seperti ini. Ketika klik login, nah siswa itu akan melihat ini untuk SAJ kelas 9 akan melihat berbagai mata pelajaran, dan ketika siswa mengklik mata pelajaran tertentu maka akan langsung mengarah ke Google Form tadi. Jadi ini lebih mudah. Dan biasanya si LMS ini bisa kita berikan dalam bentuk link atau web ya, website, bisa kita gunakan seperti itu, atau bisa kita modifikasi menjadi barcode. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara membuat barcode-nya. Oke, sekarang kita akan buat LMS-nya untuk ujian yang akan kita lakukan. Oke, kita akan mulai buat LMS yang akan kita di mana di dalamnya itu kita bisa mengakomodir semua mata pelajaran dan siswa bisa dengan mudah. Jadi hanya akses satu web dan di sana semua mata pelajaran tersajikan. Nah, kita masuk dulu di sini, masuk ke Google dulu seperti biasa. Nah, jangan lupa di satu folder kan ya. Tadi kita bikin Google Form-nya juga dan LMS-nya. Hanya di sini biar lebih mudah saya akan masuk saja langsung. Ada namanya Sites, Google Sites. Tinggal diklik aja. Google Sites. Kita bikin yang baru. Oke. Kita kasih dulu title misalkan Selamat datang di ujian online. Ini terlalu besar, kita perkecil saja. Misalkan katakanlah menjadi 30. Selamat datang di ujian online. Ini kayak ininya kita jangan terlalu ini, single saja. Oke, katakanlah seperti itu. Atau coba kalau seperti ini. Welcome to online test. Nah, ini kayaknya elegan. Ini sebenarnya bisa dimodifikasi, cuman saya sengaja pilih ini saja. Oke, langkah yang pertama kita akan buat menu. Ini adalah tampilan pertama kita. Tampilan pertama awal yang tadi saya buat, ini menu pertama. Kita akan buat 3 kelas dan menunya di sini. Nah, nanti akan dimasukkan gambar dan juga nama kelas di sini, misalkan kelas 9, kelas 8, kelas 7. Nah, ini yang bawahnya kita hapus saja bisa dengan mudah. Nah, kalau posisi menghapus itu harus sampai keluar
Oke. Bentar. Nah, harus sampai keluar seperti itu. Kita klik dulu, kita klik lagi. Oke, kita hapus ya. Udah ada kelas 7. Nah, sekarang kita akan tampilkan foto. Untuk foto itu bisa kita download terlebih dahulu, bisa kita pilih-pilih dulu bisa ya. Saya akan upload. Oh, bukan dari sana. Saya akan cari yang mudah saja. Misalkan dari select image aja. Nah, di sini saya akan memilih dari Google Image. Namanya misalkan tombol start. Nah, saya akan gunakan yang ini saja. Insert. Nah, ini terlalu besar, perkecil. Ininya juga diperkecil. Oke, sebetulnya supaya lebih mudah, ini kita copy saja ya, 3. Nah, di sini sudah ada 3 ya. Kita tinggal edit aja, kelas 8 dan kelas 7. Backgroundnya ini supaya lebih menarik, kita klik di sini. Kita klik style, select saja. Kita cari yang, kalau select itu artinya kita pilih yang sudah ada di galerinya di sini. Saya akan pilih yang sesuai dengan warna merah tadi. Nah, ini misalkan. Oke, di insert. Nah, akan terlihat seperti ini. Ini adalah tampilan menu. Nah, setelah tampilan menu terbuat, kita akan buat menu-menu untuk ujian per kelasnya. Bapak Ibu silahkan masuk ke pages, di sini ada ya sebelah sini. Klik pages. Kita klik yang tambah di sebelah sini, klik tambah. Misalkan yang pertama adalah kelas 9 dan kita tambah lagi kelas 8 dan kita tambah lagi kelas 7 dan. Nah, apabila 3 kelas ini sudah selesai, nah maka otomatis nih terlihat kan ada tampilan menu dan lain-lainnya. Sekarang di setiap kelas kita akan buat mata pelajaran. Misalkan katakanlah saya akan mulai dari kelas 7. Saya akan tambahkan dulu menu mata pelajaran untuk ujian siswa. Nah, kita insert lagi di sini. Nah, di menu itu per barisnya itu mau berapa gambar? 3 atau 4. Katakanlah saya akan membuat 4 gambar nih per barisnya. Tinggal diklik aja nih yang 4. Dan ini sebetulnya masih kita bisa sesuaikan, tinggal kita pindah-pindahkan. Nah, sama seperti tadi untuk menambahkan gambar, tinggal klik di sini, terus tambahkan misalkan select image dan seterusnya. Oke, di sini saya sudah punya 4 gambar, ada math misalkan, English, science, dan art misalkan itu ya, ada 4 mata pelajaran. Oke, ini untuk kelas 7. Nah, kita kembali lagi ke home, ke sini bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya siswa itu ketika mengklik menu ini, dia itu mengarah, misalkan katakanlah ngeklik nomor kelas 9, maka dia akan mengarah ke page yang kelas 9. Mengklik yang kelas 7 ke page yang kelas 7, misalkan seperti itu. Nah, caranya Bapak Ibu gampang sekali. Tinggal kita klik gambarnya. Gambarnya itu harus keklik hanya satu. Nah, sampai muncul seperti ini dan di sini ada tanda link. Tinggal kita insert di sininya. Nah, ini kan yang kelas 9, tambahkan link, kita apply. Kalau untuk nama huruf seperti ini maka harus diblok dulu. Silahkan diblok. Setelah diblok, klik linknya. Ini juga sama masih kelas 9. Begitupun dengan yang lainnya sama. Tinggal klik. Ini kelas 8. Apply. Kita jangan lupa blok dulu. Insert link kelas 8. Nah, ini. Kalau yang sudah ada linknya terlihat ada garisnya. Ini juga sama. Kelas 7. Apply. Ini kita blok lagi. Kita masukkan kelas 7. Apply.
Nah, ini sudah terkoneksi. Jadi ada hyperlinknya atau terkoneksi ke page yang lainnya. Kita coba uji coba dulu, dilihat ya di sini. Nah, ini kalau tampilan komputer seperti ini, kalau tampilan handphone siswa, kalau misalkan menggunakan handphone akan seperti ini. Ini tampilan handphone di siswa. Kita coba klik yang kelas 7. Apakah masuk ke kelas 7? Nah, ini masuk ke kelas 7 tadi. Mau kembali lagi, kita klik di sini, kita klik home. Seperti itu. Nah, sekarang biar lebih cepat, kita tidak akan buat semuanya lengkap mata pelajarannya, tapi fokus ke yang kelas 7. Nah, kita klik yang kelas 7. Tadi ketika siswa sudah klik kelas 7 masuk ke menu kelas 7, dia itu kan harus ngeklik tesnya tuh. Nah, sekarang kita akan hubungkan. Tadi saya kan sudah membuat soal di Google Form dalam soal bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan masukkan linknya ke sini. Caranya sama, tinggal klik di sini, masuk ke link. Nah, hanya yang di sini itu kita masuk ke Google Form yang kita buat. Klik send, di sini ada kata send. Nah, ini link. Perpendek linknya, copy. Masukkan ke sini, CTRL-V di sini, CTRL-V, apply. Begitupun di sini, kita blok dulu jangan lupa, masukkan link, CTRL-V, apply. Nah, ini kan kurang estetis ya kalau warnanya seperti ini, kita ubah dulu deh sedikit warnanya, coba ke sini deh yang instan. Oke, kurang lebih tampilan seperti ini. Kita uji cobakan dari home. Dari home ya. Kita preview lagi. Tadi kan yang kelas 7 ya yang sudah berhasil, kita masuk ke start. Tadi yang sudah ada linknya itu yang bahasa Inggris. Kita klik bahasa Inggris. Nah, otomatis siswa masuk ke yang tadi itu. Seperti itu. Nah, ini terakhir supaya tampilannya menarik. Jadi maksudnya buat apa ada tombol-tombol ini kalau ini masih muncul, bener gak? Siswa bisa tinggal klik saja, kelas-kelasnya itu akan lebih mudah. Nah, supaya tampilan lebih menarik, Bapak Ibu sekalian, jadi kita hilangkan saja ininya. Yang tampilan di sini kita hilangkan sehingga siswa hanya berfokus pada menu-menu ini. Caranya kita masuk ke pages di sini. Kita masuk ke kelas 9 dulu. Nah, di titik 3-nya diklik dan hide from navigation. Lihat, hilang yang kelas 9. Ini juga sama yang kelas 8, hide from navigation. Yang kelas 7, hide from navigation. Maka yang nanti akan muncul ini hanya menu-menu ini, tombol-tombol ini. Tapi ada lagi yang tidak kalah pentingnya supaya ini terlihat estetis. Soalnya kalau ini tidak diubah di atas, nanti ketika masuk ke kelas 8 terus siswa misalkan mau kembali ke halaman menu utama itu bagaimana caranya? Nah, ini di sini, di sebelah sini Bapak Ibu sekalian, itu ada sebentar dulu, mana ya? Nah, selanjutnya supaya tidak memusingkan siswa, supaya bagaimana sih kalau saya ingin kembali ke menu, kita di sini nih ada settingan ya. Tinggal klik aja settingan di sini, setting. Nah, kita lihat satu persatu, ini tidak usah ada yang dirubah. Nah, ini logo ya yang ada di sini. Kalau upload logo nanti logonya akan muncul di sini. Silahkan dicoba. Kalau yang ini tidak usah. Nah, ini juga sudah saja seperti itu. Analitik. Nah, ini nih yang paling penting di sini, announcement banner. Banner itu nanti itu akan muncul di paling atas. Misalkan saya akan tuliskan belajar cepat, tepat, dan akurat. Katakanlah seperti itu. Bannernya misalkan berwarna ini. Nah, ini button labelnya. Labelnya mau seperti apa? Nanti akan ada button itu kayak semacam tombol, tapi labelnya mau apa? Saya akan tuliskan home aja labelnya. Link si button itu kemana? Ke home. Ketika diklik home ini tidak usah buka page. Ini cukup segini. Nah, ini nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan. Ini adalah button home. Jadi ketika ngeklik ini maka akan kembali ke menu utama. Ini adalah tampilan yang tadi saya buat itu.
Nah, kita coba praktekkan lagi. Kita masuk misalkan ke kelas 7. Nah, si menu home ini kan akan muncul terus tuh, ada terus dimanapun. Maka kalau mau kembali, anak tinggal klik home saja. Kembali lagi ke home. Seperti itu fungsinya. Nah, jangan lupa ketika semua kita sudah edit dan lain-lain, jangan lupa untuk dipublish. Dipublish itu artinya ketika kita sudah membuat semuanya, otomatis semuanya tersimpan dan apabila link itu di-sharekan maka akan sesuai dengan apa yang sudah kita edit. Namanya misalkan web address-nya SMP 2 Suramadu ya tadi kalau nggak salah. Apa lupa lagi, nggak apa-apa. SMP SMPN 2 Suramadu web address-nya. Udah aja segitu. Ini lebih ke title nama Google Site kita itu apa sih gitu. Nah, ini sudah ya, sudah dipublish, berarti artinya sudah bisa. Nah, setelah itu kita bagikan link ini. Jadi nanti yang kita bagikan itu ke siswa hanya link ini saja. Dan link ini bisa kita modifikasi supaya lebih mudah. Kita bisa masukkan ke, katakanlah ada yang namanya barcode generator. Code generator. Ya, jangan lupa dari sini linknya kita copy. Dan akan saya buat barcode generator misalkan di sini. Jadi nanti siswa itu untuk memulai tes itu tinggal kita kasih barcode-nya. Wah, ini nampaknya. Oh, bukan barcode yang ini nampaknya ya. Oke. Bukan barcode. Oke, coba saya cari dulu nih namanya apa ya, barcode generator. Oke. Nah, ini nih barcode generator yang ini nih, barcodegenerator.org ini bagus nih. Kita tinggal masuk saja ke sana. Ini DX saja. Masukkan link yang tadi CTRL-V dan generate QR code, bukan barcode, QR code ya, saya lupa. Dan kalau kita download, ini download. Oh, sebentar, ini masih loading namanya. Sebentar, ini saya salah. Oke, sebentar. Oh, mana ya yang tadi? Nah, di sini saya menggunakan qrcodegenerator.com ya. Masukkan linknya dan kita tinggal download ini. Muncul seperti ini dan tinggal download. Dan ini nanti bisa kita print dan bagikan ke siswa. Seperti itu. Ini sangat mudah sekali. Jadi inilah tempat kita membagikan linknya. Atau kita bisa ubah dengan SID atau Bitly, itu bisa saja, bisa biar lebih mudah lagi. Barangkali nanti akan saya bahas lebih dalam di video-video berikutnya bagaimana cara membuat web itu menjadi web address itu menjadi pendek, menjadi QR code, menjadi Bitly atau SID. Nah, tapi untuk saat ini LMS-nya kita sudah jadi, kurang lebih seperti ini tampilannya, dan ini sudah kita bisa eksekusi kasih ke siswa. Jadi kita tidak harus mengirimkan Google Form linknya ke kelas-kelas, itu kan lebih ke kayaknya acak-acakan. Kalau ini kan hari ini matematik, ya udah anak akses ini LMS, pilih mana mata pelajaran matematik misalkan. Ini akan lebih mempermudah dan ini akan terlihat lebih keren. Jadi kita punya tampilan seperti ini. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.